Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Satrio Putra Haryanto. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Apa itu bahasa gaul, apa itu definisi bahasa, dan apa saja poin-poinnya. Saya akan menjelaskannya secara detail. Mari simak baik-baik. Terima kasih. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Akhir-akhir ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun fiksi mulai terganggu dan mulai tergantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan menggunakan istilah slang, pemakaiannya akan disebut sebagai orang modern atau urban daripada orang daerah yang kurang modern. Anggapan ini jelas salah, karena bahasa gaul sangat dekat dengan bahasa Betawi, yang juga merupakan salah satu daerah di Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul, tentunya bahasa Indonesia yang lebih modern dan maju. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, gabungan dari bahasa Indonesia daerah dan bahasa asing. Bahasa gaul, di sisi lain, adalah bahasa daerah yang berasal dari daerah Betawi. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Keraf dan Samara Pradipa 2005:1, memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas di Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dan pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Saat ini masyarakat sudah mulai mengacaukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam bahasa sehari-hari. Tentunya saja dalam konteks percakapan informal atau juga dikenal sebagai bahasa gaul, ini bukan masalah yang signifikan, tetapi sayangnya penggunaan bahasa gaul juga sering terjadi pada media massa, forum ilmiah, kuliah, dan juga seminar. Pengaruh bahasa gaul di Indonesia. Bahasa erat kaitannya dengan budaya suatu generasi. Beban bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa mungkin akan semakin goyah jika generasi ini di tanah air semakin tenggelam dalam kemerosotan bahasa Indonesia yang lebih dalam. Dalam hal ini perlu dibina dan dibuahi generasi muda sejak bayi agar tidak membusuk. Dampak globalisasi terhadap jati diri bangsa tercermin dari perilaku manusia atau masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa dengan bahasa gaul. Saat ini penggunaan kata-kata slang di masyarakat sangat kentara. Dan lebih parah lagi, generasi muda di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan kata-kata slang. Padahal generasi muda inilah yang paling banyak penggunaan dan menciptakan istilah-istilah gaul di masyarakat. Dan apa itu dampak bahasa gaul? Bahasa gaul memberikan dampak. Di antaranya, penggunaan bahasa gaul dapat menyulitkan pengguna untuk berbicara bahasa Indonesia dengan benar dan di sekolah atau di tempat kerja. Kita harus selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jika pekerjaan rumah, ujian, atau tugas sekolah dilakukan dengan bahasa gaul, itu tidak mungkin, sebab istilah slang tidak termasuk dalam tatanan bahasa akademik. Berikut beberapa poin-poin untuk mengatasi penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya bahasa yang baik dan benar. Kedua, menanamkan kecintaan terhadap bahasa sendiri pada anak atau remaja
dengan berbagai cara seperti mengadakan lomba puisi. Yang ketiga, kemauan yang aktif dan kuat dari hati. Yang keempat, iri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Jadi, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Tadi merupakan presentasi dari saya dengan materi penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Selebihnya saya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.